Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak. Tolong duduknya lebih dirapikan Rahman. Ya, baik. Silakan ke kelas baca doa terlebih dahulu. Memimpin doa ya. Iya, Pak. Silakan. Baiklah, sebelum belajar marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat Pak. Tetap melaksanakan ibadah puasa ya? Hah? Sudah melaksanakan ibadah puasa? Wajib Pak. Masa Pak? Alhamdulillah puasa juga. Alhamdulillah. Tapi Bapak dan Adik Rahman ini kayak segar gitu kan? Iya Pak, kita ini harus gimana ya? Puasa itu yang dinampakkan lemahnya Pak. Lemah itu Harus tetap kuat. harus tetap kuat. Tetap kuat, mantap. Melaksanakan ibadah dan lain sebagainya itu harus kuat. Apabila kita mengerjakan kegiatan pada bulan puasa itu akan dikerjakan dihitung. Apalagi kita ini untuk hidup. Oh, mantap, masya Allah. Kalau Awang? Puasa Pak? Puasa juga ya. Sahur Awang tadi? Sahur. Sahur Pak? Lauk apa Awang? Lauk Indomie Pak? Telur ya. Jadi di bulan puasa ini kan, apalagi COVID kan, di masa COVID imun kita mudah turun, mudah terserang penyakit, dehidrasi. Apalagi kita melaksanakan bulan puasa kan. Nah, setidaknya kita harus memakan atau meminum makanan yang bergizi 4 sehat 5 sempurna agar kita terhindar dari dehidrasi, kekurangan cairan di dalam tubuh kita. Seperti itu. Nah, semoga sehat semua ya. Sehat Pak. Agar dapat mengambil pembelajaran hari ini. Sebelum itu Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya Pak. Yuk, Adi Rahman, hadir Pak. Awang Nurhuda, Saya Pak. Z present, Tidak hadir Pak. Dadir, Ya. mana? Sakit Pak. Sakit. Ya. Sakit. Khalil, Kami sambung. Sabu. Udah Bapak dia sudah 2 kali pertemuan yang nggak hadir oleh ini. Kemarin dampaknya itu bolos juga Pak. Bolos, sering bolos anaknya ya. Khalil ya. Berarti tidak ada keterangan. Iya Pak. Nah, sebelum masuki pelajaran, silakan ke kelas hapus terlebih dahulu. Bapak lihat kelasnya sudah cukup bersih ya. Siapa yang bikin hari ini? Awang Pak. Awang menurut mantap Awang. Kalau kelasnya bersih, kita pun belajar jadi enak. Ya Pak. Betul sekali Pak. Tapi Paling biasa Ahmad jangan piket ya Pak. Jangan pikir aman ya, Jangan oh, piket, kamu Pak. aman. Kalau kita kelas itu harus menjadi contoh man buat teman-temannya agar Ketua kelas kan pemimpin Pak. Iya, tapi kamu nggak menjadikan dirimu sebagai seorang pemimpin. Pikir saja kamu nggak mau. Gimana kamu ini? Oh iya benar. Ah. Nanti Bapak lapor ke guru BK, kamu baru tahu. Ya ada dapat bimbingan konseling ya Pak. Udah. Kamu berubah man, kalau jadi kelas itu berubah. Baik Pak, siap. Untuk teman-teman pun juga. Nah, ada tahu materi hari ini kemarin Bapak suruh kalian baca ya, baca terlebih dahulu agar kalian tahu apa yang akan Bapak sampaikan pada kalian. Baca nggak? Ada yang baca nggak? Ada Pak. Ada Pak. Apa, Arman? Bapak kemarin memerintahkan kami untuk membaca ketauladanan apa? Ketauladanan ya. Ketauladanan. Ketauladanan Khalifah Abu Bakar Siddiq Pak kalau nggak salah Pak. Iya, benar sekali. Spidol? Ada spidol? Ini judulnya Pak. Ya Pak. Ya, Pak. Di coaching Pak. Di kau. Bukan. Spidol. Pak. Ya, terima kasih Awang. Jadi
Hari ini kita akan membahas tentang 5 sifat keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pada hari ini, Bapak ingin mengulang kembali atau mengulas kembali materi yang telah Bapak sampaikan minggu lalu, yaitu tentang karakteristik masyarakat Arab pra-Islam. Ada yang tahu? Karakteristik masyarakat Arab pra-Islam. Nah, ayo coba awak. Apa yang awak ketahui? Jadi masyarakat Arab pra-Islam itu Pak, mereka masih menyembah berhala Pak. Dan juga pada waktu itu masyarakat masih dalam kebodohan Pak. Kebodohan, ya, atau disebut dengan Jahiliyah. Ya. Karakteristik masyarakat Arab pra-Islam itu sering kali dikenal dengan istilah zaman kebodohan atau jahiliyah, di mana masyarakatnya masih menyembah berhala, lebih kepercayaan nenek moyang mereka. Seperti itu, mabukan, minum-minuman keras, adanya perbudakan, tidak mengenal adanya hak asasi manusia. Itulah karakteristik masyarakat sebelum datangnya Islam. Nah, pada hari ini kita akan membahas 5 sifat keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang gak kenal Abu Bakar As-Siddiq kan? Abu Bakar As-Siddiq itu merupakan salah satu dari 4 khalifah yang disebut dengan, ada yang tahu? Pertama Abu Bakar As-Siddiq. Bukan, yang disebut dengan 4 khalifah ini disebut dengan awak. Disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Iya, benar sekali, disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, Abu Bakar ini merupakan salah satu di antara Khulafaur Rasyidin ini. Ada yang tahu Abu Bakar itu khalifah yang keberapa? Pertama, ya benar sekali. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini adalah khalifah pertama setelah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad wafat, lalu yang menggantikan kepemimpinan umat Islam pada masa itu yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang pertama adalah tidak pernah minum khamar. Tidak pernah, boleh dicatat anak-anak? Ya Pak. Beneran otak ya Pak. Apa itu namanya? Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan salah satu sahabat dekat, sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Saking dekatnya, beliau kemana-mana ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, salah satu sifat yang dapat diteladani dari Abu Bakar As-Siddiq yaitu tidak pernah minum khamar. Ada yang tahu khamar itu apa? Memabukkan Pak, Minuman yang memabukkan seperti arak, tuak. Pada masa itu kan karakteristik masyarakat Arab kan memang mengenal dengan istilah kebodohan. Jadi minum-minuman keras itu seperti minuman biasa bagi mereka karena mabukan itu di mana-mana. Khamar ini memang tidak baik untuk kesehatan, terutama bagi tubuh kita karena di dalam khamar ini mengandung alkohol sehingga memabukkan dan membuat seseorang bisa saja keluar dari atau sering berimajinasi yang tidak layak untuk menjadi seorang manusia gitu kan. Nah, sehingga mabuk-mabukan terjadinya. Dari mabuk-mabukan ini khamar yang dapat merusak watak dan karakteristik seseorang. Nah, Abu Bakar sendiri sejatinya akan mengetahui betapa bahayanya khamar ini sehingga beliau mengharamkan bagi dirinya sendiri untuk menyentuh apalagi sampai meminum khamar itu karena dampak bagi kesehatan itu sangat buruk khamar. Seperti itu. Bisa dipahami? Adi Rahman, awal? Bisa Pak. Bisa. Selanjutnya yaitu sifat keteladanan dari Abu Bakar yaitu setia kawan. Setia kawan. Nah, setia kawan ini sangat penting dimiliki seseorang, apalagi sesama teman. Kita harus setia kawan. Nah, pada diri Abu Bakar ini setia kawan memang ditanamkannya, khususnya dalam peristiwa Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Yastrib atau dikenal dengan Madinah. Nah, di situ Abu Bakar menemani dari awal keberangkatan dari menyiapkan perlengkapan makanan sampai ke Madinah. Abu Bakar ini senantiasa menemani Nabi Muhammad hijrah
Lalu yang kedua yaitu peristiwa di Gua Hira, di mana pada kala itu Nabi Muhammad SAW dikejar oleh orang-orang kafir Mekah, sehingga Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Hira. Itulah dua bukti sifat bahwa yang membuktikan bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang sangat setia kawan, seperti itu. Sesuai dengan Quran surah At-Taubah ayat 40, bisa dibacakan Adi Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuru faqad nasarallahu idza akhrajahu alladziina kafaru saniyatayn idza huma fil qari idza yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Artinya Wong boleh dibacakan. Pak, jika kalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dan dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Jadi di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Iya, benar sekali, terima kasih Awang. Nah, jadi yang artinya jika kamu tidak menolongnya, sesungguhnya Allah telah menolongnya. Ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia seorang yang telah datang ketika berada dalam gua, ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih wahai sahabat, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi di situ Nabi Muhammad menenangkan Abu Bakar dengan bahwa jangan takut Abu Bakar, jangan takut, karena Allah sedang bersama kita. Disitulah ketika itu sambil bersembunyi Abu Bakar menggigil, gemetar karena takut dikejar oleh orang kafir kan. Akan tetapi Nabi Muhammad menyarankan bahwa jangan takut. Jangan takut Abu Bakar, jangan takut, jangan bersedih, karena Allah sedang bersama kita. Seperti itu. Disitulah bukti bahwa Abu Bakar ini sangat setia kawan. Dalam ketakutan apapun dia masih menemani Rasulullah. Di situ dapat kita lihat. Jadi Arman, kalau misal Awang kesusahan, dalam keadaan susah, minta tolong, segera ditolong. Jangan sedikit-sedikit minta imbalan baru mau nolong kawan. Jangan gitu, Arman. Ya, Nah, jadi kita menolong ini harus dengan rasa ikhlas. Sebaliknya juga Awang. Jika Arman kesusahan tunjukkan rasa setia kawan kita ini, tunjukkan. Jangan ada pulus baru lancar, seperti itu. Baik Pak. Nah, lanjut yang ketiga yaitu suka menolong sesama. Suka menolong sesama. Abu Bakar memerdekakan budak-budak yang disiksa tuannya karena memeluk Islam. Contohnya budak yang dimerdekakan adalah Abu Bakar, yaitu Bilal bin Rabah, Amir bin Hurairah dan lain-lainnya. Jadi Abu Bakar ini memang suka menolong sesama. Contohnya beliau membebaskan para budak-budak pada masa itu, karena pada masa itu kan masyarakat Arab memang dikenal dengan perbudakan. Adanya perbudakan sehingga budak-budak ini memang dikhususkan untuk membantu, atau ada yang memang hanya sekedar dipermainkan. Nah, jadi Abu Bakar ini membebaskan. Salah satu diantaranya adalah Bilal bin Rabah. Ada yang tahu Bilal bin Rabah itu siapa? Saya Pak. Nah, Awang? Bilal bin Rabah adalah orang pertama Pak yang mengumandangkan azan. Iya, benar sekali. Bilal bin Rabah ini adalah orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Sampai di sini paham? Sebelum kita lanjut ke poin berikutnya. Apa? Yang pertama apa tadi? Tidak pernah meminum obat. Iya, benar sekali. Yang kedua, setia kawan. Yang ketiga, suka menolong sesama. Berarti dapat dipahami ya sejauh ini ya. Lanjut yang keempat yaitu membenarkan ucapan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar adalah orang yang pertama kali percaya akan terjadinya Isra Mi'raj. Mereka meski tidak ada yang mendengar hal itu langsung dari Nabi Muhammad sendiri, apalagi perjalanan langit yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan buruk, itu sukar dipercaya. Karena itu Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan apa saja yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi pada peristiwa Isra Mi'raj
perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha lalu balik ke bumi dengan hanya waktu 1 malam saja, niscaya orang-orang seperti kita tidak akan mempercayai akan hal itu. Tidak percaya dengan kendaraan secepat kilat hanya sekedip dapat berubah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram lalu ke Sidratul Muntaha naik, itu memang adalah cerita yang memang tidak masuk logika seperti itu. Dan akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq itu mempercayai karena dia mengetahui bahwa Nabi Muhammad ini tidak pernah berbohong, seperti yang mendapat gelar As-Siddiq, Al-Amin ya, karena Nabi Muhammad kan dapat gelar Al-Amin, artinya ini jujur. Sebelum beliau menjadi nabi sudah dikenal sebagai orang-orang yang jujur kan. Nah, jadi pada peristiwa Isra Mi'raj ini Abu Bakar As-Siddiq lah yang menjadi orang yang paling pertama membenarkan peristiwa itu terjadi. Maka beliau diberi gelar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq yang artinya benar, membenarkan. Gelar ini adalah gelar yang istimewa. Tidak sembarang orang yang dapat mendapat gelar seperti ini. Beliau adalah salah satu orang yang sangat beruntung karena beliau adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, yang terakhir yaitu tawadud. Yang keempat tadi yaitu membenarkan ucapan Rasulullah, khususnya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, yang terakhir yaitu tawadud. Nah, tawadud, ada yang tahu tawadud itu apa? Patuh, tunduk, tunduk, takdim. Awang? Ada yang tahu awang? Konsisten. Jadi pada diri Abu Bakar ini, sikap tawadhu ini terlihat pada saat Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Di dalam pidato politiknya, Abu Bakar menunjukkan ketawaduannya dengan menyampaikan bahwa dia bukanlah orang yang terbaik di antara orang-orang kala itu. Abu Bakar memperlihatkan bahwa dia bisa saja terjebak pada suatu kesalahan sehingga seorang pemimpin perlu menerima masukan agar kembali ke jalan yang benar. Jadi sikap tawadhu ini adalah merendahkan diri, tidak sombong, tidak angkuh karena jabatan suatu, karena beliau kan adalah salah satu khalifah. Jadi walaupun beliau menjadi seorang khalifah, beliau tidak sombong, tidak angkuh akan jabatan, tidak seperti pemimpin-pemimpin sekarang sudah menjadi orang, mempunyai jabatan, mereka sombong, angkuh sehingga melakukan yang namanya korupsi. Itu tidak baik. Pada zaman khalifah tidak ada yang namanya seperti itu beliaunya. Jadi inilah 5 sifat yang harus kita teladani dari kepribadian seorang Abu Bakar As-Siddiq. Sampai di sini sudah paham? Paham, Pak. Atau ada yang ingin ditanyakan? Tanya ya. Nah, boleh, Arman. Oke, Pak. Tunggu ya. Oke. Saya itu Pak, ada orang yang pernah mengatakan bahwa ada yang mengatakan boleh meminum khamar asal tidak berlebihan, Pak. Soalnya kalau kebanyakan ya Pak ya, kalau macam supir-supir mobil, supir taksi dan lain sebagainya, ketika dia melaksanakan perjalanan jauh, minum inilah, minum khamar ini yang biasa seperti tuak, arak itu bisa menenangkan agar tidak ngantuk. Iya, biar mudah tidur Pak. Biar mudah tidur, biar nyaman tidurnya Pak katanya. Bagaimana tuh Pak hukumnya Pak? Nah jadi pertanyaan sesuai dengan pertanyaan Adi Rahman ini, bahwa sebanyak apapun kita meminum khamar itu tetap haram hukumnya, karena setetes sedikit pun khamar itu akan memabukkan, akan merusak dari kejiwaan kita. Nah kalau yang supir memakai sabu meminum khamar itu sebaiknya istirahat dulu baru
melanjutkan perjalanannya kembali. Tidak, itu bukan suatu solusi, bukan suatu solusi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Banyak sekali karena Allah kan menciptakan atau membuat suatu penyakit itu pasti ada obatnya. Itu bukan hamar lah yang menjadi solusinya, karena ini akan membawa malapetaka bagi diri kita sendiri, seperti itu. Baik Pak. Ada yang lain? Saya Pak Awam? masih terkait masalah hamar Pak. Hamar? Iya, selain awam? Jadi biasanya kan Pak di rumah sakit itu kan obat itu kan berasal dari alkohol. Nah, jadi sama seperti hamar gitu Pak. Iya. Jadi bagaimana hukumnya itu Pak? Kalau dalam bidang kedokteran itu Pak. Nah, jadi begini awam, dalam kasus kedokteran ini, hamar memang seringkali kan menjadi obat atau penawar dari bisa luka apa itu kan segala macam. Nah, jadi menurut kesepakatan ulama ini bahwa apabila hamar digunakan untuk berobat dalam keadaan darurat tapi digunakan dalam secukupnya saja, itu dibolehkan. Nah, seperti itu, karena dalam keadaan darurat dan memang menggunakan itu bukan untuk mabuk-mabukan dengan niat mabukan, bukan, tapi untuk mengobati tapi dengan syarat dengan secukupnya. Itu diperbolehkan awam. Ya, baik Pak. Nah, seperti itu. Mungkin udah ya. Jadi Bapak memberikan soal terkait materi yang telah Bapak sampaikan hari ini. Ada tiga soal pengayaan. Langsung saja diisi. Nanti akan kita bahas sama-sama sebentar ya. Bahasa apa Pak? Iya. Jadi Bapak tinggal keluar dulu ya. Iya Pak. Sudah selesai semua? Sudah Pak. Silakan dikumpulkan. Hadir Rahman, tolong. Nah, langsung saja kita bahas ya. Siapa? Siap. Yang pertama, soal yang pertama yaitu mengapa hamar diharamkan? Karena tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Iya, benar sekali ya. Kalau jawaban awak? Saya Pak, karena hamar itu banyak mengandung kemudaratan daripada manfaatnya. Iya, benar sekali jawaban kalian. Berarti kalian paham terkait materi yang telah disampaikan. Alhamdulillah. Mengapa hamar diharamkan? Karena yang pertama banyak mengandung mudaratnya daripada manfaatnya. Yang kedua memang telah dilarang. Karena itu tadi banyak mudaratnya. Nah, yang kedua, siapa yang diberi gelar As-Siddiq pada peristiwa Isra Mi'raj? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, ya benar. Awak jawabannya? Sama, Pak. Sama juga Abu Bakar As-Siddiq. Nah, lalu soal yang terakhir. Quran surah berapakah yang menyatakan bahwa sikap setia kawan itu penting? Atau ayat 40. Atau ayat 40. Awak? Sama. Sama, benar sekali. Berarti 100 ya nilai kalian ya. Alhamdulillah. Berarti kalian telah memahami materi pada hari ini. Nah, jadi Bapak cukupkan materi hari ini, kita anggap selesai dan kalian paham. Lalu minggu depan kita akan membahas yaitu tentang ketauladanan Umar bin Khattab. Seperti itu. Baik Pak. Silahkan dibaca di rumah, dipelajari terlebih dahulu agar nanti pas pertemuan minggu depan anak-anak sudah memahami sedikit materi terkait ketauladanan dari dari Umar bin Khattab. Ya, Bapak cukupkan sampai di sini. Silakan dikemaskan buku peralatannya. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ketua kelas baca doa. Baiklah, sebelum mulai kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semuanya ya. Ya
Bapak harap kalian tetap semangat dalam menjalankan puasa. Jangan ada yang bolong, jangan lupa sahur, tetap jaga kesehatan. Karena di masa Covid ini kan, apalagi cuaca yang sangat panas, sehingga seseorang dapat saja mengalami dehidrasi, kekurangan cairan. Boleh minum, tapi waktu berbuka. Ya, Itu Arman. terima kasih Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Salam.